happy Sabat. Apa kabar saudara? Wah, lama sekali tidak jumpa dengan saudara. Senang sekali saya bisa kembali untuk bagikan berkat lewat firman Tuhan buat saudara semua. Dan saya lihat saudara segar-segar, ceria, wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Oke, saya diminta satu tema. Sepanjang bulan ini saudara belajar tentang generosity. Ya. Nah, eh, ini tema yang sangat penting dan sangat-sangat menarik, sangat perlu dihayati dan dihidupi saya rasa oleh semua orang percaya. Saya percaya saudara sudah mendengar banyak hal tentang generosity, tetapi izinkan saya berdoa supaya saudara bisa mendapatkan satu angle lagi tentang generosity. Oke, kita buka Alkitab kita dulu sama-sama dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Kita mulai dari sini dulu. Kita akan buka beberapa ayat. Kita buka dulu 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dengar baik ini, kemurahan hati atau generosity itu harus dimulai dari Yesus. Kalau enggak, pasti sangat terbatas. Kemurahan hati Allah itu sangat terlihat ketika Yesus datang ke bumi, ia terpaku di kayu salib. Oleh karena itu, kalau kita mau memiliki kemurahan hati Tuhan, tidak ada pilihan lain, kita harus terkoneksi. Kita harus terhubung dengan Yesus. Sebab dia adalah sumber. Kalau kita tidak terkoneksi dengan Tuhan Yesus sendiri, kita pasti gagal untuk punya kemurahan hati Allah. Kemurahan hati Tuhan Yesus, kemurahan hati Tuhan, itu mengupgrade kualitas hidup umat yang ditebusnya. Makanya kamu yang miskin jadi kaya. It's not talking about materi, tapi ini seluruh aspek hidup kita. Kemurahan hati Allah yang ditunjukkan dengan penebusan orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang mau meresponi. Itu mengupgrade hidup kita. So generosity always upgrading others' life. Itu pasti. Itu salah satu hal yang paling powerful dari kemurahan hati adalah kita mengupgrade. Kemurahan hati Tuhan mengupgrade hidup kita. Kemurahan hati kita akan mengupgrade hidup orang-orang di sekitar kita. Itu sudah prinsip terlebih dahulu. Saudara, orang baik itu banyak. Orang yang suka memberi juga banyak, saudara. Tapi level kemurahan hati Yesus itu sampai pada yang namanya ini pengorbanan. Makanya saya harus katakan gini, Yesus adalah paradigma kemurahan hati kita. Level kemurahan hati kita harus sampai paradigmanya ada pada Yesus, yaitu level sacrifice. Kasih karunia Allah will produce the generosity in our life. Kasih karunia Allah akan memproduksi kemurahan hati dalam hidup kita. Apa sih definisi kasih karunia? Bukankah definisi kasih karunia itu adalah pemberian yang tidak layak kita terima? Itu kan kasih karunia. Kasih karunia Allah itu akan memproduce generosity in our heart. Makanya itu sangat penting kalau kita mau punya belas kasihan atau kita mau punya kemurahan hati Tuhan. Kita perlu dulu yang namanya ini hidup dalam kasih karunia Allah. Kita sulit bisa generosity yang sesuai dengan kehendak Tuhan kalau kita tidak merasa terlebih dahulu bahwa kita berhutang kepada Tuhan. Saya ulang. Orang yang suka memberi itu banyak. Tapi orang percaya diharapkan punya kemurahan hatinya Tuhan. Bukan sekedar kemurahan hati yang biasa. Tapi kita sulit punya kemurahan hati Tuhan kalau kita tidak hidup dalam kasih karunia-Nya. Sebab kasih karunia Allah itu yang memproduce generosity in our heart.
dan kita sulit untuk menjadi generous dalam hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau kita sendiri tidak merasa berhutang kepada Tuhan. Hutang kita itu hutang nyawa, saudara. Makanya Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah apa? Orang berhutang. Yes, kita orang berhutang. Bukan untuk hidup menurut daging. Ya. Kita orang berhutang sebab Yesus menebus kita, itu menjadikan kita berhutang kepada Tuhan. Tapi masalahnya sekarang banyak orang merasa Tuhan yang berhutang sama dia. Nah, ini yang paling repot. Ketika dia kasih persembahan, dia rasa Tuhan hutang sama dia. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Orang yang hitung-hitungan sama Tuhan bangkrut langsung. Iya. Tuhan kasih bil sinar matahari aja selesai kita. Belum bil yang lain. Itu baru satu bil doang. Kita tidak akan bisa bayar. Spirit hitung-hitungan sama Tuhan, spirit berdagang, seringkali saya katakan ini, itu spirit Yudas Iskariot itu. Jangan-jangan kita bukan merasa kita yang berhutang sama Tuhan, tetapi kita merasa Tuhan yang berhutang sama kita. Makanya kita susah jadi murah hati. Bukankah Tuhan Yesus berkata dalam satu perumpamaan, ada seseorang yang tidak mungkin bisa membayar hutangnya. Tapi raja mengampuni hutangnya dia. Karena dia tidak merasa berhutang sama raja. Dia anggap hutangnya dianggap lunas oleh raja itu, ya memang udah sewajarnya begitu. Makanya ketika dia habis dilunasin, dia jalan-jalan, dia ketemu orang yang hutangnya kecil sama dia. Lalu dia tagih sampai habis, ya kan? Kenapa? Karena dia tidak merasa dia berhutang sama raja. Makanya kalau kita tidak merasa kita berhutang sama Tuhan, kita akan susah untuk punya hati yang generous. Tapi kalau kita merasa kita berhutang sama Tuhan, itu beda. Itu akan mempengaruhi semua sikap hidup kita, mempengaruhi bahkan bagaimana kita melihat pelayanan kita. Itu akan sangat berpengaruh. Nah, saya mau pelan-pelan tunjukkan buat saudara. Kita lihat Paulus. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. How we see our ministry. Lihat. Karena aku adalah, garis bawahi ini, yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Lihat, saudara bisa lihat bagaimana Paulus itu punya rasa bahwa dia sangat berhutang sama Tuhan. Makanya dia bilang gini, aku yang paling hina. Kalau kita tidak punya rasa ini, kita yang berhutang dengan Tuhan, bukan saja kita sulit untuk jadi generous, tapi juga gini, kita merasa jangan-jangan kita yang merasa paling berjasa dalam pelayanan. Terus kita mulai berpikir ini, kalau nggak ada gua, mampus tuh komunitas. Emang itu gereja bisa jalan karena siapa? Saya lah. Nah, mulai. Kalau kita tidak punya perasaan atau feeling bahwa kita yang berhutang sama Tuhan, jangan-jangan kita merasa kita menjadi orang yang paling berjasa dalam pelayanan. Seakan-akan kalau nggak ada kita, runtuh semuanya. Coba kita lihat satu ayat lagi, Efesus 3 ayat 7 sampai 8. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Lihat, Paulus melihat jadi pemberita Injil aja itu udah kasih karunia Allah. Bahwa suatu hal yang sebenarnya tidak layak dia terima, tapi Tuhan izinkan untuk dia kerjakan. Yaitu jadi pemberita Injil. Nah, lihat, sekali lagi, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Aku berhutang sama Tuhan. Aku sebenarnya nggak layak loh jadi pemberita Injil. Tapi it's a privilege, it's a grace. Kasih karunia kalau Tuhan percayakan aku akan hal ini. Nah, saya mau cerita. Ada satu orang yang disebut Rasul Afrika. Namanya siapa? David Livingstone.
David Livingstone, mungkin saudara pernah baca kisahnya. Itu dijuluki Rasul Afrika. Dia lahir di Scotland, pindah ke UK, kemudian ambil sekolah kedokteran, ambil medical science, ya, ambil sekolah kedokteran. Dan setelah selesai itu dia memutuskan untuk menjadi misionari. Dan khusus ke Afrika. Jadi dia menjelajahi Afrika. Seperti Paulus dulu menjelajahi Asia kecil semua gitu ya. Dia menjelajahi Afrika. Dia dijuluki sebagai Rasul Afrika. Dia bawa anak istrinya. Dalam hidupnya sudah kena diare, malaria berkali-kali. Istrinya meninggal karena malaria. Dan dalam perjalanan misinya kadang-kadang dia pulang ke UK, nanti pergi lagi gitu. Tapi waktu terbanyak dia habiskan di Afrika. Seperti Paulus pergi balik ke Antioquia, pergi lagi balik ke Antioquia gitu ya. Nah, tapi base camp dia memang di UK. David Livingstone ketika meninggal pun itu ditemukan dia sedang komplikasi ya, malaria dengan penyakit yang lain, disentri atau malaria saya lupa tapi komplikasi. Tetapi saat dia meninggal pun dia ditemukan di kamarnya, mayatnya itu berlutut berdoa di pinggir ranjang. Dia ditemukan dalam keadaan itu. Nah, yang menarik satu kali dia pernah diwawancara oleh salah satu wartawan di Inggris. Dia ditanya begini, ya, apa rahasiamu sampai kamu bisa berkorban begini untuk pelayanan? Saudara tahu apa jawaban David Livingstone? David Livingstone bilang begini, what sacrifice? No, it is a privilege, not a sacrifice. Itu yang dia bilang. Waktu wartawan tanya, apa rahasiamu untuk sampai engkau bisa berkorban kayak gini? Dia bilang, hah, berkorban? Saya bukan lagi berkorban. It is a privilege for me, katanya. Ini satu hak istimewa, seperti kata Paulus bilang. Ini kasih karunia Tuhan, izinkan aku begini. Itu luar biasa sekali. Dari sini saya belajar ya, the way you see your ministry will determine the way you serve God and His people. Apa yang kita lakukan, pengorbanan atau bukan, itu biar orang lain yang menilai. Kita nggak perlu merasa kita yang berkorban. Lalu, biar orang lain yang menilai. Kita ngelihat pelayanan Paulus, pasti kita lihat Paulus berkorban luar biasa. Tapi kalau kita tanya sama Paulus, enggak, ini pemberian kasih karunia Allah. Bahkan celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Paulus tidak melihat apa yang dia lakukan sebagai pengorbanan. Kenapa? Sebab buat dia, aku berhutang sama Tuhan. Aku berhutang nyawa. Dan dia melihat itu semua sebagai privilege. Kalau kemudian orang lain melihat yang dia kerjakan sebagai sacrifice, it's okay. Tapi yang dia rasa adalah privilege. Bukan sacrifice. Kalau orang melihat apa yang dia kerjakan sebagai pengorbanan, maka dia akan mudah hitung-hitungan. Pasti. Dia pasti akan mudah hitung-hitungan. Ya. Akan mudah tersinggung. Gila, gue udah korban begini. Wah, sulit jadi generous. Karena kita selalu merasa, I am the man. I am the center. Kita akan hitung-hitung, gila gue udah keluarin segini. Tapi kalau kita melihat sebagai privilege, dengar baik, seberapapun yang kita korbankan, seberapapun yang kita berikan, bukan hanya uang ya, apapun, kita selalu akan merasa kurang. Karena kita melihat itu sebagai privilege. Tapi kalau kita lihat itu sebagai kita yang berkorban, wah, kita akan mudah tersinggung, kita akan hitung-hitungan.
Gue udah begini, dia masih begitu. Wah, langsung kita hitung. Otak kita kayak kalkulator langsung. Kita hitung semuanya. Kita hitung semuanya. Generosity yang sempurna pasti memang akan terefleksi pada satu sikap hati, yaitu kerelaan hati untuk mau berkorban. Kita punya kerelaan itu, dan ketika kita melakukannya, kita merasa itu sacrifice. Memang Yohanes 3 ayat 16 itu udah hafalan kita semua lah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. There is no love without sacrifice. Makanya orang yang jatuh cinta, ya, kalau lagi jatuh cinta dulu, kalau anak muda, pacarnya malam-malam bilang lapar, seberapa jauh juga dia kerjakan. Dan dia tidak merasa itu sebagai pengorbanan loh, privilege. Biarpun dia tinggalnya di Serpong, rumah pacarnya di Cilandak, tiba-tiba ngidamnya kue tiaw akang. Kue tiaw akangnya harus beli di Muara Karang, misalnya gitu ya. Tetap dia jalani. Dan dia tidak melihat itu sebagai pengorbanan. It's a privilege, dia mintanya sama gua. Daripada dia minta sama cowok lain kan gitu. Tapi kalau udah nikah beda. Ribet banget sih lu jadi orang. Nah, gitu ya. Ribet banget sih lu jadi orang. Udah kue tiaw yang mana aja, GoFood situ. Beres. There is no love without sacrifice. Makanya saya suka miris gini. Ada orang yang gak pernah gagal liburan, tapi selalu gagal bantu orang lain. Itu bukan yang di sini, bukan. Percayalah, bukan. Tapi saya harus beritahu ya, lebih baik, gak apa-apa, sesekali kita gagal liburan, tapi kita gak gagal bantu orang lain. Kalau kita menghayati akan hal ini, kita pasti akan penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Ya. Kita pasti, hati kita akan penuh kemurahan hati Allah. Hati Tuhan itu tuh selalu belas kasihan terhadap jiwa yang terhilang. Itu tuh pasti korelasinya sangat erat dengan apa yang namanya generosity. Dengan yang namanya kemurahan hati. Orang yang murah hati itu tidak gampang menghakimi orang lain. Percaya saya. Orang yang murah hati tidak gampang, tidak cepat menghakimi orang lain. Baru-baru ini saya belajar satu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Ya. Coba kita lihat sebentar. Lukas 10 ayat 30-31. Ini ayat yang saudara udah tahu lah. Orang Samaria murah hati, udah hafal pasti ayat ini. Tapi izinkan saya mengajak melihat dari angle yang berbeda. Job Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Lalu kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, kita udah tahu kisah yang sangat generous ini memang orang Samaria yang kemudian ya. Nah, tapi saya cuma mau bilang gini, kalau hati kita penuh belas kasihan, kalau hati kita generous, maka terhadap imam ini pun kita tidak akan gampang menilai atau menjudge dia. Coba perhatikan ayat ini. Dulu, selama puluhan tahun, saya selalu kalau lihat baca ayat ini, apa yang ada dalam pikiran saya? Yang ada dalam pikiran saya, brengsek nih imam, pelayanan doang, bacot doang gede, gitu ya. Omong kosong lah, pelayanan doang. Saya nggak tahu apakah saudara juga mikir hal itu. Kalau saya sih begitu. Tapi waktu saya punya angle yang lain. Wah,
Waktu saya belajar akan hal ini, coba lihat. Bertemu dengan seseorang yang jatuh ke tangan penyamun-penyamun, dirampok, digebukin, dipukulin, dan kondisinya apa? Setengah mati, sekarat ini, hampir mati. Saya bawa dalam angle yang lain. Dalam hukum agama Yahudi, ada banyak najis, saudara. Ya. Tetapi salah satunya misalnya kusta, memegang orang kusta. Itu najis. Makanya waktu Yesus mendoakan orang kusta, itu sebetulnya pertaruhan. Karena kalau nggak sembuh, Yesus jadi najis. Tapi sembuh, kalau sembuh ya dianya jadi tahir, karena sudah tidak kusta lagi. Nah, kalau orang memegang orang kusta, dia menjadi najis, dia harus pergi kepada imam, lalu dia masuk kolam pentahiran. Nah, itu sampel kolam pentahirannya, saudara bisa lihat kalau saudara punya kesempatan ke Israel, saudara mengunjungi Qumran, nah itu ada tuh kolam pentahiran. Nah, itu beres, masuk kolam pentahiran. Tapi ada najis yang paling berat, namanya tim'at mitim. Tim'at mitim ini adalah memegang dead body, memegang mayat. Kalau orang najisnya tim'at mitim, itu nggak bisa beres, cuman masuk kolam pentahiran, enggak. Dia harus datang ke imam besar, menunggu hari raya penghapusan dosa, imam besar harus menyembeli lembu merah itu dibakar sampai habis, abunya disemprotkan sama orang itu, baru dinyatakan tahir. Itu kalau tim'at mitim. Nah, sekarang kita lihat kondisi orang yang jatuh di tangan penyamun ini adalah setengah mati, sekarat. Siapapun yang menolong orang itu, ada kemungkinan orang ini mati di tangan dia. There is a possibility. Orang itu mati di tangan dia. Nah, sekarang siapa yang lewat? Imam. Imam kerjanya di mana? Can you imagine? Dia diperhadapkan, ada peluang kalau dia tolongin, orang ini mati di tangan dia, dan dia imam. Saya tidak bilang perbuatan dia benar, ternyata Tuhan mengajarkan belas kasihan melebihi segalanya. Tapi sometimes apa yang saya belajar itu gini, kalau hati kita penuh kemurahan, dalam hal apapun ya, sama orang lain. Kemurahan hati itu bukan cuma soal memberi uang doang, bukan. Dalam banyak hal. Sampai tentang kesalahan orang lain pun, kalau orang yang punya sifat kemurahan hati itu tidak akan cepat-cepat menghakimi orang lain. Makanya Tuhan kan bilang gini, berilah maka kamu akan diberi satu takaran yang dipadatkan, digoncang-goncangkan sampai tumpah keluar. Itu ayat bukan buat persembahan, percayalah. Coba aja lihat ayat sebelum dan sesudahnya. Itu bicara tentang hal menghakimi. Artinya kita harus punya generosity terhadap kekurangan orang lain. Masalahnya banyak orang itu dalam gereja, dalam rumah tangga, dalam apapun, sibuk jadi wasit. Tahu wasit ya? Wasit itu dalam pertandingan sibuknya mencari kesalahan, itu wasit. Harusnya kita jadi pelatih, mengupgrade orang. Bukan sibuk jadi wasit. Nah, tapi sekarang saya lihat, orang tuh paling senang tuh jadi wasit. Dia kekerin semua. Ya, saudara, siapapun dia, kalau Anda cari salahnya, pasti ada, percayalah. Karena Anda bukan berhubungan dengan malaikat tanpa sayap yang berjalan 5 cm di atas lantai. Pernah ketemu orang yang sukanya jadi wasit. Dia pelototin semua orang, dia cari salahnya satu persatu. Ya pasti ketemu, yakin saya. Nah, itu tugas wasit. Nah, kembali lagi ke sini. Ketika saya memahami dari sudut yang berbeda, saya bilang sama Tuhan, Tuhan jujur Tuhan, kalau saya di posisi imam itu, mungkin, kemungkinan besar saya melakukan hal yang sama juga. Pertaruhannya terlalu besar. Pertaruhan buat imam ini untuk menolong orang yang setengah mati itu pertaruhannya terlalu besar. Kemudian saya belajar, kadang-kala gini, apa yang kita lihat buruk, kalau kita ada di sepatu orang tersebut, belum tentu loh seburuk apa yang kita pikir.
Kadang-kala kita lihat sesuatu ini nih orang brengsek banget, buruk banget. Tapi kalau kita yang jadi dia, belum tentu loh kita bisa melihat. Atau belum tentu kita tidak melakukan hal yang sama. Nah, betul Pak. Kata Pak Purwa, bisa lebih buruk. Betul itu. That's why kalau kita punya kasih karunia Tuhan, we will generous in every aspect of our lives. Melihat keburukan, kekurangan orang pun, kita tidak akan cepat menghakimi. Kita akan punya apa tuh namanya? Punya generosity, punya kemurahan untuk tidak cepat menilai, menghakimi, dan lain sebagainya. Imam ini, saya tidak membenarkan. Tapi saya hanya ajak melihat dari angle yang lain. Jangan-jangan kalau kita di posisi dia juga kita melakukan hal yang sama. Dan ketika kita tahu latar belakang semua, kita akan lihat. Ya, kalau mau jujur, dia sih tidak seburuk apa yang dulu kita pikir. Iya kan? Saya akhiri dengan ini. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4. Coba kita lihat. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Makedonia ini satu wilayah, ya. Ini adalah jemaat-jemaat yang paling miskin. Filipi termasuk adanya di Makedonia. Ya. Maka kalau saudara melihat jemaat di Filipi itu kan salah satu, itu bagian dari daerah Makedonia, itu salah satu jemaat yang sangat support pelayanan Paulus. Makedonia itu bukan kaya, coba lihat. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin. Saya yakin nggak ada kita di sini yang sangat miskin. Nah, ya. Tapi ini Paulus bilang ini sangat miskin. Namun mereka, lihat, kaya dalam kemurahan. Rupanya gini ya, generous itu bukan soal akumulasi harta yang kita punya loh. Oh iya, itu nggak ada urusan, percayalah. Percayalah. Ada orang yang akumulasi hartanya banyak, tapi saingan paman gober, banyak banget. Maka di hadapan Tuhan, dia miskin. Kaya itu bukan seberapa banyak yang kita bisa kumpulkan. Tapi seberapa banyak yang kita bisa bagikan dalam hidup ini. Itu kaya menurut saya. Percuma. Dia bilang, kalau gue mati, harta gue gak mati 7 turunan. Tapi tidak ada orang yang pernah menikmati the bless of generosity dari hidupnya. Percuma. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Tapi setiap orang yang dekat dia bisa merasakan the blessing of generosity dari dalam hidupnya. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Lihat, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kondisi mereka sangat miskin. Tapi sekali lagi, generosity itu bukan akumulasi harta yang kita punya. Dengan kerelaan sendiri. Mereka meminta dan mendesak. Tuh lihat. Nah ini generous. Hatinya kaya. Mungkin Paulus bilang, udahlah jangan. Ini kan ceritanya Paulus, gini, jemaat di Yerusalem tuh lagi susah banget. Paulus lagi mengadakan pengumpulan uang. Nanti kalau kita baca, ya Korintus itu kan kota paling kaya. Ini nih Paulus lagi nulis kepada jemaat di Korintus. Nanti abis ini kita baca yang pasal yang ke-9. Ntar kita beresin dulu ini. Tapi sebelum Paulus minta sama yang di Korintus, Paulus ngomong dulu nih, ada contoh nih. Jemaat di Makedonia. Kondisi mereka tuh sangat miskin. Jauh sama kalian yang ada di Korintus, yang kaya-kaya. Tapi soal generosity, mereka luar biasa.
Mungkin Paulus sudah bilang sama jemaat di Makedonia gini, mungkin ini hanya dialog imajinatif. Udah, kalian juga susah banget. Kalian pakailah buat kebutuhan kalian sendiri. Nanti aku minta sama jemaat yang berlebih. Tapi jemaat Makedonia, enggak, kami mau ikutan. Maka mereka mendesak. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian. Sih, lihat ya. Rupanya, ini nyambung dengan yang awal tadi saya katakan. Ketika jemaat di Makedonia, secara akumulasi harta mereka miskin banget. Tapi mereka tetap mendesak. Kenapa? Mereka mau ambil bagian dalam kasih karunia. Bagi mereka, it is a privilege. Kalau mereka ambil bagian, ini bukan sacrifice. Nih, gue loh, biarpun sangat miskin, gue tetap mau ambil bagian. Enggak. Pola pikir mereka bukan itu. Ingat ya, orang yang pola pikirnya, nih gue berkorban, pasti hitung-hitungan. Itu udah pasti. Tapi pola pikir jemaat di Makedonia, it is a privilege. Kalau aku boleh mengambil bagian dalam kasih karunia Allah, itu privilege. Jadi nggak soal biarpun keadaan saya sangat miskin, kata Paulus, aku tetap mau ambil bagian because it is a privilege. 2 Korintus 9. Ayat 10, kita lihat ayat 10 sampai 12. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu, melipat gandakannya, menumbuhkan buah-buah kebenaran. Oke, kita lihat di sini. Dari semua yang kita hasilkan, saya akan selalu mengajarkan ini. Setiap kali saya diminta mengajar tentang generosity. Dari semua, seberapapun yang Anda hasilkan, selalu ada yang namanya roti, ada yang namanya benih. Roti untuk dimakan. Benih untuk ditabur. Tidak semua yang kita hasilkan itu benih, enggak. Dan enggak semua yang kita hasilkan itu roti. Roti untuk dimakan, haucap, enak. Tapi benih kalau dimakan itu pasti enggak enak. Dan kita perlu tahu mana yang benih, mana yang roti. Kalau kita menaburkan benih, lihat, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Rupanya gini, orang yang generous, orang yang memberi, itu akan semakin murah hati. Dia akan semakin diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Lalu, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ketika kita being generous, orang yang menerima kemurahan hati kita, itu akan bersyukur hidupnya. Kita yang memberi juga bersyukur. Coba ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi si pemberi mengucap syukur, si penerima juga mengucap syukur. Orang yang generous, hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Bukan hanya dia saja, tapi penerima kemurahan hatinya juga penuh dengan ucapan syukur. Saudara tahu kenapa kita perlu hidup dalam ucapan syukur? Sebab salah satu dosa yang paling dibenci oleh Tuhan, salah satu dosa yang menyebabkan bangsa Israel dihabisi di padang gurun adalah bersungut-sungut. Lawannya sungut-sungut itu cuma satu, bersyukur. Saudara tahu apa bedanya sungut-sungut sama bersyukur? Apa bedanya bersungut-sungut sama berkeluh kesah? Boleh nggak saudara berkeluh kesah di hadapan Tuhan? Boleh dong. Kan Daud aja sering kok ya. Boleh. Kita tuh jangan punya gambaran Tuhan itu kayak Om Jampang kumisan yang galak, salah ngomong dikit digaplok langsung. Nah. Tuhan bukan yang model begitu, enggak. Banyak orang tuh yang sering diintimidasi, yang sering ditakut-takutin sehingga punya gambaran Tuhan yang salah.
Tuhannya jadi kayak wasit gitu, yang cari-cari kesalahan, salah dikit hajar, salah dikit sikat. Nah, Tuhan nggak seperti itu. Tapi tahu nggak apa yang membedakan berkeluh kesah dengan bersungut-sungut? Kalau bersungut-sungut itu kayak bangsa Israel. Saudara sedih itu boleh, ya. Marah itu boleh. Ungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan itu boleh. Tapi kalau Israel itu beda. Selalu dia bilang apa? Kalau tahu begini, mendingan di Mesir. Nah, itu sungut-sungut. Mengimpikan kehidupan yang lama. Merasa kehidupan yang lama lebih baik. Saudara boleh kesel, mungkin Anda dikecewakan sama orang. Orang gereja lagi. Jangan-jangan pendeta lagi yang mengecewakan saudara. Misalnya. Anda boleh bilang apa sama Tuhan. Tuhan kok dia begitu ya? Boleh. Tapi jangan kemudian gini. Mendingan gue nggak usah Kristen. Wah, itu repot. Mendingan gue nggak usah ikut Tuhan lagi. Mendingan gue udah nggak usah ke gereja-gereja lagi. Nah itu repot. Jadi memilih kemudian kembali kepada kehidupan yang lama. Itu sungut-sungut. Itu keluh kesah yang offside. Tapi kalau orang penuh dengan ucapan syukur, di balik semua kekecewaan yang apa dia alami, dia juga bisa melihat, aku tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Aku tahu sekarang. Taunya sekarang, berarti sudah lampau. Ketahuilah, Tuhan selalu bekerja behind the scene. Di balik hal-hal yang mengecewakan kita pun, yang terasa pahit buat kita, percayalah, Tuhan selalu bekerja behind the scene. Miliki kemurahan hati Tuhan, kita harus terhubung sama Yesus. Dialah paradigma kemurahan hati kita. Amin. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan. Meski jalannya tak bisa kulihat, pasti ada Tuhan